Duka mendalam bukan hanya dialami oleh keluarga Dr. Aulia Risma Lestari. Kita sebagai masyarakat umum tentu juga merasakan kematian seorang dokter muda yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro tentu sangat menyisakan satu kepedihan yang luar biasa. Tentu saja ada cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajarannya adalah satu, ternyata sekolah kedokteran ini penuh dengan tekanan. Saya kalau sekolah di Fakultas Ekonomi, mahasiswa saya bisa lulus 3-4 tahun. Cepat sekali. Menjadi dokter minimal dibutuhkan 5 tahun. Kemudian kalau mahasiswa saya mengambil program master atau spesialisasi, mereka hanya perlu waktu 1,5 sampai 2 tahun. Cepat sekali. Sedang menjadi dokter spesialis diperlukan minimum 4 tahun. Dan tentu saja mereka harus menghabiskan waktu sangat banyak berada di rumah sakit, bahkan mereka kurang tidur. Jadi pertama sekolah ini memang penuh dengan tekanan. Tekanan apa? Tekanan waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Di jurusan anestesi tempat Dr. Aulia Risma Lestari, saya bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian punya waktu istirahat yang cukup? Mereka mengatakan rata-rata kalau kita bisa tidur 2 jam saja sehari, itu sudah bagus sekali. Jadi memang ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Titik pelayanannya ada banyak sekali. Anestesi itu ada 42 titik. Itu setidaknya yang saya dapatkan di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Jadi titiknya dimulai dari ketika pasien masuk ke dalam ruang gawat darurat. Di situ sudah harus bertemu dengan dokter anestesi. Belum lagi nanti kalau misalnya harus menjalani operasi sampai harus dibangunkan. Itu semuanya adalah pekerjaan dokter anestesi. Ketika operasi selesai dilakukan, dokter sudah bisa istirahat, dokter bedahnya, tetapi dokter anestesinya masih harus menunggu pasien. Jadi memang waktu yang dihabiskan cukup besar. Kemudian juga untuk menjadi dokter ternyata biayanya memang sangat besar. Saya pernah mempunyai tamu yaitu Pak Kim, seorang calon anggota legislatif di DKI Jakarta yang berasal dari Korea Selatan. Dia begitu bersemangat ingin memberikan beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia menjadi dokter, sekolahnya di Korea. Kenapa begitu? Karena di sana jauh lebih murah. Tentu saja ini ada efeknya. Dr. Aulia Risma Lestari dari apa yang saya dapatkan dari berita saya analisis, ternyata dia juga berpikir kalau dia meninggalkan program ini dia harus membayar ganti beasiswa dari LPDP yang nilainya totalnya 500 juta rupiah. Tentu ini sangat berisiko bagi dia. Seperti yang tadi saya sebutkan, resikonya memang banyak sekali. Itu baru hal yang pertama. Yang kedua, sekolah kedokteran ini adalah sekolah yang semakin hari semakin populer. Semakin banyak orang ingin menjadi dokter. Tetapi di tengah-tengah kepopuleran itu, ternyata jumlah sekolah sangat dibatasi. Jadi banyak sekali universitas tidak bisa membuka fakultas kedokteran. Tentu persyaratannya tidak bisa dipermudah begitu saja. Harus ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kita menghasilkan dokter yang baik. Tetapi ketika berada di kota yang besar seperti Jakarta, di mana banyak sekali orang yang datang dari berbagai kota ingin sekolah, ternyata fakultas kedokteran sudah ditutup, tidak bisa swasta masuk. Padahal ada demikian banyak pemilik rumah sakit yang ingin membuka fakultas kedokteran. Mereka sudah punya universitas, tapi untuk mendapatkan izin itu ternyata tidak mudah. Boleh buka tapi di daerah-daerah lain yang tentu saja mahasiswanya tidak ada. Padahal di sini dibutuhkan. Jadi moratorium itu harus dipikirkan kembali. Fakultas kedokteran hendaknya dipermudah tetapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat. Bisa saja dibuka, jangan ditutup begitu saja. Jadi kebutuhan sangat besar tetapi jumlah dokter yang bisa belajar spesialis ini juga semakin sedikit. Lalu yang ketiga, ternyata menjadi dokter itu bukan hanya ambisi anak yang bersangkutan. Seorang calon dokter punya ambisi, ya bisa jadi. Tetapi seringkali ditemui adalah ini ambisi keluarga. Ibu ingin anaknya menjadi dokter spesialis tertentu. Yang barangkali dia tidak ukur kemampuan anaknya. Apalagi menjadi dokter anestesi. Ternyata di dalam beberapa kesempatan saya mewawancarai sejumlah peserta program pendidikan dokter spesialis ini, ditemukan banyak sekali dokter di bidang anestesi ini yang memang mengalami persoalan sakit, yaitu HNP. Nyeri di bagian belakang atau yang disebut juga sebagai syaraf kejepit. Kalian barangkali tidak pernah mengalami syaraf kejepit, tapi saya pernah.
betapa sakitnya. Bahkan saya kemudian datang ke dokter dan yang terakhir setelah menemui puluhan dokter, akhirnya saya hanya menanyakan satu pertanyaan. Dok, saya hanya ingin tahu, apakah sakit ini bisa disembuhkan? Sambil tersenyum, dokter tua itu kemudian melihat kepada saya dan mengatakan, jangan pesimis dong Pak Reynald. Ya saya sudah sangat pesimis, sakitnya minta ampun, saya harus mengajar, saya harus memberi seminar, saya harus berdiri di depan publik. Tapi saya tidak bisa menahan nyeri yang luar biasa. Dan itu adalah dokter terakhir yang saya temui karena saya diberikan korset. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Tapi waktu berjalan akhirnya saya mengambil langkah-langkah di luar yang disarankan. Yaitu saya melakukan terapi-terapi seperti physical therapy, harus berjalan di atas air, berenang, atau kemudian bahkan saya mengikuti stem cell. Mahal sekali biayanya. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Tetapi saya harus melakukannya. Sampai kemudian saya bisa kembali seperti ini. Bayangkan ketika Dr. Aulia Risma Lestari dikatakan dia menderita sampai kemudian ada yang mengatakan dia bunuh diri. Tapi keluarga kan membantah. Dia bukan bunuh diri tetapi dia sakit yang luar biasa. Yaitu sakit HNP saraf kejepit. Jadi berat sekali, sudah waktunya sangat terbatas, sekolahnya sangat menuntut, barangkali ada ambisi keluarga, ambisi orang-orang di sekitarnya, ingin membuktikan bisa, tetapi kita sedang sakit yang luar biasa. Yang keempat, tentu saja di Fakultas Kedokteran, dokter spesialis itu spesialisasinya sangat banyak. Dan kalau kita tidak cocok dan memang beban pelajarannya sangat berat, tentu saja kita harus berani untuk memutuskan pindah. Pertanyaannya adalah pindah itu kan gengsinya tidak sama. Dan seberapa kuat orang untuk berani pindah. Ini sebuah keputusan penting. Tentu saja ada bidang-bidang spesialis yang lebih ringan dan tentu saja kontribusinya juga tidak bisa diremehkan. Tetapi seringkali orang tidak mau pindah. Yang kelima, dibutuhkan kepastian dari polisi. Berita-berita yang simpang siur, ada yang mengatakan ini bunuh diri, ada yang mengatakan ini bullying, ada yang mengatakan ini adalah sakit. Polisi tentu saja dituntut profesional. Jangan sampai kasus ini dibuka kembali 5-6 tahun kemudian setelah ada yang membuat film. Dan kemudian akhirnya kita harus memeriksa kembali dengan saksi-saksi yang sudah berubah. Dan masyarakat gelap gulita tidak tahu apa penyebabnya. Dan yang keenam tentu saja adalah semua pihak dituntut untuk bijaksana. Kementerian Kesehatan tentu saja harus bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena yang dihentikan itu bukan saja pendidikannya, tapi berarti layanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat. Jawa Tengah itu adalah sebuah area dengan penduduk yang sangat besar. Dan saya mencari tahu berapa banyak pasien yang membutuhkan jasa operasi dan jasa dari dokter anestesi di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Di Jawa Tengah, Rumah Sakit Karyadi ini ternyata setiap hari itu harus melayani antara 150 sampai 160 pasien. Bayangkan kalau hanya ada 85 residen, dokter spesialis termasuk anak-anak yang sedang belajar itu 85. Bagaimana ini dilayani? Dan ketika kemudian program ini dihentikan, maka yang terhenti bukan saja anak-anak yang akan belajar, tetapi juga layanan kesehatan itu. Kita tentu harus bijaksana. Dan bijaksana juga bagi kita semua masyarakat yang tentu saja masih menyaksikan informasi yang simpang siur. Simpang siur. Lantas mengapa harus bijaksana? Jawabannya simpel saja. Karena kita seringkali mendapatkan informasi tentang perundungan dan itu sangat menyakitkan kita. Dan kita langsung ingin berteriak, kita bahkan menyebarkan tagar dan kemudian kita menuntut agar aparat bergerak lebih cepat. Barangkali Anda masih ingat kasus yang terjadi tahun 2019. Itu bulan Maret tahun 2019 ketika masyarakat menyebarkan tagar yang berjudul Justice for Audrey. Nah, dengan tagar itu masyarakat menuntut, mendorong bukan hanya menteri tetapi juga presiden agar turun menyelesaikan persoalan keadilan bagi Audrey. Diberitakan Audrey, seorang gadis remaja 14 tahun, mengalami perundungan. Dia dibully oleh belasan anak SMA, bahkan dia disiksa sampai alat vitalnya juga dirusak. Ini sangat menyakitkan, masyarakat menyebarkan cepat sekali lewat sosial media.
Tetapi kemudian begitu cepatnya menarik perhatian para influencer dan mereka datang ke sana untuk membuat konten semakin populer. Kemudian Audrey ditemui di rumah sakit dan mereka juga memberikan sumbangan sebagai tanda simpatinya. Tidak jelas betul apakah itu benar-benar simpati untuk kepentingan Audrey atau kepentingan kontennya agar lebih banyak lagi orang yang bisa menyaksikan dan semakin populer. Tetapi yang terjadi belakangan, polisi dan mengumumkan hasilnya bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada Audrey. Dan akhirnya netizen kemudian berbalik arah, kemudian mencari tahu informasi. Saya sempat menyaksikan ada video yang beredar yang menyesalkan bahwa mereka telah turut mempromosikan kasus ini. Mereka mengatakan ternyata Audrey juga bersalah. Maka tagar Audrey juga bersalah itu beredar sangat luas dan case closed. Kemudian masyarakat menjadi tidak percaya. Tidak percaya pada orang tua anak ini, tidak percaya pada mereka menyebarkan. Dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, ini juga ditemukan ada gejala mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip saya akan jelaskan kemudian. Namun ini sejalan dengan hasil survei Kemenkes. Kemenkes pernah melakukan survei yang disebarkan kepada para peserta program pendidikan dokter spesialis di berbagai perguruan tinggi negeri. Dan kesimpulannya adalah dalam porsi yang cukup besar banyak sekali di antara mereka yang ingin mengakhiri hidupnya. Maka semua mengatakan ini bunuh diri karena bullying. Kita ketahui memang pendidikan kedokteran ini pernah syarat dengan bullying. Para senior, residen-residen senior ini kadang juga seenaknya. Sehingga kemudian para peserta didik ini kemudian harus mengeluarkan biaya lebih. Karena mereka harus membayar makan seniornya, membiayai ini dan itu. Tapi setelah saya selidiki, ternyata tradisi di setiap jurusan tidak sama. Setiap bidang spesialis tidak sama. Dan kemudian karakternya juga berbeda-beda. Tetapi ini sudah membentuk suatu kepercayaan bahwa selalu ada bullying. Tapi baiklah, tradisi bullying, pelonco, bonding, dan balas dendam ini memang marak di antara para peserta didik dan ini memang harus dihentikan. Tentu kita senang melihat Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang kemudian turun dan segera mengambil tindakan. Karena hal-hal seperti ini sebagai bangsa yang beradab harus kita hentikan. Namun kita juga punya masalah lain. Bukankah pendidikan kedokteran di Indonesia dari dulu selalu ada dualisme antara penguasaan atau pengaturan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sebabnya dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali perguruan tinggi negeri yang kemudian sekarang mulai membangun rumah sakit PTN. Jadi rumah sakitnya ada dua nih, rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik PTN. Tenaga pendidiknya juga begitu, ada dua. Ada tenaga pendidik yang memang organik, pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada lagi tenaga organiknya Kemenkes. Maka usia pensiunnya tidak sama. Jadi memang ada dualisme. Dan di sini memang juga kelihatan ada kegalauan. Misalnya saja pengaturan mengenai moratorium. Siapa yang minta? Kemenkes atau Kementerian Pendidikan? Kemudian yang kedua adalah mengenai pengaturannya. Bagaimana kalau misalnya ada pihak yang harus dipersalahkan? Misalnya saja ketua jurusan atau ketua program studi. Ini bidang areanya siapa? Menteri Pendidikan atau bidang areanya Menteri Kesehatan? Tentu saja tidak mudah. Jadi memang ini persoalan-persoalan yang harus kita benahi. Dan yang terakhir pertanyaannya tentu adalah apakah ini benar-benar bunuh diri karena bullying atau ada hal lain? Tadi saya sudah menyebutkan ada indikasi-indikasi lain. Yaitu misalnya saja adalah karena jam praktek yang melebihi kemampuan sebagai dokter atau sebagai manusia. Siapa yang sanggup tidur hanya 2 jam satu hari? Ini bukan satu kali loh. Setiap hari tidurnya hanya sekitar 2 jam satu hari. Ini kan berat ini. Ini melebihi kapasitas manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Apalagi ini adalah pekerjaan yang sangat berisiko. Jadi kita tidak bisa melihat kasus ini berdiri sendiri. Tetapi kita juga harus melihat ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Nah, akhirnya harus saya katakan bahwa apa yang terjadi hari ini memang sangat membingungkan. Pertama, bagaimana kita bisa cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini adalah bunuh diri. Sementara
ini tidak diotopsi, korban tidak diotopsi, tiba-tiba kita menyaksikan beritanya sudah ada makam dan sudah dikuburkan. Ini terdengar dari ucapan pengacara keluarga yang mengatakan bahwa ini bukan peristiwa bunuh diri. Almarhumah memang diketahui menderita sakit, yaitu HNP seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi yang mengatakan berita-berita mengenai senior tiba-tiba muncul di X. Di situ disebutkan ada seorang dokter muda, Dokter Pratita Amanda Aryani. Dia muncul dengan kalimat-kalimat yang tentu saja kalau kita lihat itu memang sepertinya kekerasan verbal, sangat menyakitkan. Tetapi begitu dijadikan rujukan oleh banyak media, kemudian ketika kita cek, ternyata Dokter Pratita Amanda Aryani itu adalah soal berita 3 tahun yang lalu, dan dia bukan berada di dalam bidang studi spesialis anestesi, melainkan dia adalah calon dokter bedah. Tempatnya berbeda, kantongnya berbeda, tradisinya berbeda. Dan ketika saya tanya pada para peserta program dokter spesialis, mereka mengatakan kami tidak begitu kenal dengan Dokter Pratita. Ini adalah pekerjaan polisi yang harus menelusuri hubungan sebab akibat. Ada nggak korelasinya satu sama lain? Dan akhirnya berita ini kemudian digoreng oleh influencer. Bayangkan, influencer tidak melakukan investigasi, tidak melakukan validasi, tapi langsung menjadi narasumber. Saya saksikan beritanya di Metro TV, kita bisa lihat di sini ada dokter influencer yang menjadi narasumber. Mari kita dengarkan apa katanya. Setelah dia mendapatkan informasi dari chat yang beredar di masyarakat, dan menurut saya ini ya tentu saja sangat beresiko. Beresiko menghubung-hubungkan sesuatu yang barangkali ya itu tidak terhubung. Kita dengarkan dulu. Nah, hal yang membuat saya kaget itu adalah salah satu yang mungkin beberapa saat lalu viral. Itu adalah salah satu program studi yang ada di Universitas Diponegoro. Memang sudah jelas ya melakukan yang namanya tindakan perundungan atau bullying. Di mana ketika seorang junior mungkin salah melakukan sesuatu dan dilakukan suatu hukuman yang menurut saya kurang mendidik, yaitu adalah makan nasi padang 5 bungkus. Bayangin 5 bungkus, dan kita tahu sendiri sebagai seorang dokter, nasi padang itu satu bungkusnya sekitar 700 sampai 1000 kalori loh. Dengan tinggi garam, tinggi kolesterol, dan ini dimakannya 5 bungkus. Dan itu sangat berlebihan dan itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, maka dari itu bullying itu kalau ditanya apakah ada, ya jelas ada. Dan buktinya sudah ada buktinya juga gitu ya. Nah, maka dari itu terkait dengan bullying ini menjadi fokus utama saat ini supaya kita bisa menyuarakan terus-menerus dan kita harus mencari solusinya bersama. Ya, sebenarnya hal ini itu sudah berkelanjutan ya, bahkan semenjak dari tahun lalu saya sudah pernah menyuarakannya, tapi ya kita tahu sendiri bahwa isu ini tuh sifatnya hilang dan timbul. Kenapa? Karena yang berani ngomongin hal ini tuh hanya sedikit atau segelintir orang yang bisa dihitung jari gitu ya. Hukuman-hukumannya kalian bisa lihat sendiri, lucu-lucu kan? Disuruh makan buah mengkudu yang jelas-jelas pahit, 5 buah loh, disuruh ngevideoin, dan saat itu juga. Ini adalah hukuman yang amat sangat tidak mendidik. Nah, maka dari itu saya sebagai dokter yang berada di luar dari sistem pendidikan ini, kalau disuruh ngomong nih, bersuara tentang hal ini, pasti disangka aneh atau ada maksud tertentu. Tapi kalau misalnya dokter yang berada di dalam sistem pendidikan, mana mungkin mereka berkesempatan bersuara. Beda pendapat sama seniornya aja udah bisa dihabisin gitu ya. Dan ini beberapa, maksudnya tidak mengeneralisir semua sentra pendidikan, tapi ada beberapa sentra yang bahkan ada yang kemarin juga viral di media sosial bahwa senior selalu benar. Nah, maka dari itu, Kementerian Kesehatan saat ini sudah menjembatani, yaitu dengan adanya sebuah platform untuk pelaporan dari perundungan atau yang kita sebut sebagai namanya whistleblowing system. Dan kemudian kita membaca lagi berita. Polisi dikejar terus oleh wartawan dan akhirnya polisinya bilang belum ada fakta perundungan. Kami sudah mendapatkan catatan harian, ada 9 lembar keluhan. Dan wartawan kemudian memberi judul dari berita-beritanya bahwa inilah curhatnya, bahwa inilah pihak yang dikeluhkan, inilah pihak yang melakukan perundungan. Tapi ketika kita baca lebih jauh, ternyata polisi mengatakan 9 lembar keluhan yang diucapkan oleh Dr. Aulia adalah keluhan pada Tuhan tentang rasa sakitnya dia. Ditambah lagi satu lagi ada keluhan atau ada curhatan begitu ya pada Mas yang dicintainya. Tidak diceritakan karena ini adalah masalah privacy. Dan dari semua itu akhirnya kita juga mendengar
bahwa program studi atau program pendidikan dokter spesialis di bidang anestesi di Universitas Diponegoro ini akhirnya dibekukan sementara. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pendidikan dokter spesialis anestesi ini adalah pendidikan yang sangat vital, pendidikan yang tidak mudah karena di rumah sakit itu ada 42 titik layanan. Jadi sekali lagi ketika pasien masuk sebagai pasien ICU, kecelakaan, korban yang memerlukan penanganan segera, di situ harus ada dokter anestesi. Operasi kuret, operasi bedah jantung, pasti harus ada ahli anestesinya. Kemudian bedah otak, bedah syaraf, kemudian paru-paru harus dikempeskan salah satu karena nggak mungkin dipotong kalau salah satu paru-paru ini masih terus bergerak. Bius anak-anak itu juga diperlukan, misalnya saja untuk MRI. Karena anak-anak kan bergerak terus, kadang-kadang harus dibius sementara dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Di dalam dunia kedokteran saya mempelajari ini yang disebut sebagai sistem triase. Ada yang disebut bagian merah, kuning, dan hijau. Jadi merah itu harus segera diberikan anestesi sampai kemudian yang kuning di tengah-tengah dan akhirnya hijau untuk dibangunkan dan seterusnya. Saya tidak tahu persis tapi begitulah pekerjaan dokter anestesi. Kelihatannya dokter anestesi kontribusinya tidak begitu banyak tapi kalau kita dalami ternyata ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaannya banyak. Akhirnya saya harus menutup podcast ini dengan memberikan beberapa catatan sebagai solusi. Yang pertama, kepada Menteri Kesehatan, sahabat saya Budi Sadikin, kepada masyarakat yang mengatur dunia kesehatan ini, para pendidik, dan juga tentu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita perlu memikirkan untuk mengurangi tekanan mental bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis. Kita sangat membutuhkannya, kita sangat kekurangan. Tetapi beban mental mereka memang sudah sangat berat. Jadi jumlahnya harus kita tambah. Betul Budi Sadikin bahwa kita harus menambah lebih banyak lagi dokter-dokter spesialis. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mendatangkan dokter-dokter dari luar negeri. Tetapi juga menyekolahkan mereka di luar negeri. Kita harus sedikit kompromi dan harus membuka kesempatan. Dan kemudian fakultas kedokteran swasta. Kita harus berani untuk membuka dengan catatan lebih selektif. Nah, kemudian tentu saja kita harus perbanyak rumah sakitnya. Saya pernah memberikan rekomendasi kepada beberapa orang yang ingin menjadi dokter dan mengikuti program pendidikan spesialis. Saya tertegun yang datang adalah dokter muda yang mengatakan pada saya mereka akan bekerja sebagai dokter spesialis di daerah terpencil. Tetapi ketika akan berangkat ke sana, yang dibutuhkan bukan dokter umum. Mereka baru akan membuka ICU, mereka baru akan membuka spesialis tertentu kalau ada dokter anestesinya. Jadi akhirnya dokter muda ini kemudian datang kepada saya, apakah Pak Renald kenal dengan rektor saya? Apakah Pak Renald bisa berkenan memberikan surat rekomendasi? Alhamdulillah puji Tuhan ternyata saya masih mempunyai beberapa catatan yang diterima oleh para rektor. Tapi saya jadi mengerti bahwa banyak sekali rumah sakit yang menunggu adanya dokter anestesi ini. Bahkan mereka baru berani membuka operasi atau ICU dan lain sebagainya kalau punya dokter anestesi. Dan tentu saja kita perlu lebih bijaksana untuk memperbaiki layanan kesehatan ini. Kita harus perbaiki alat, kita harus perbanyak rumah sakit, kita harus mengurangi beban kerja dan time management para peserta program dokter spesialis ini. Kita harus bijak terhadap hoax dan tentu saja para influencer termasuk dokter, mari kita kembali ke sains. Karakter manusia yang memegang teguh sains adalah melakukan validity dan reliability. Setiap informasi jangan kita reaktif tapi kita validasi terlebih dahulu. Benarkah, tepatkah, baikkah? Seperti kata Socrates, apakah berita ini baik? Apakah berita ini benar? Apakah berita ini pantas kalau kita sebarkan? Kita harus melakukan validity check. Dan akhirnya kemudian kita harus memperbaiki layanan kesehatan karena operasi tidak bisa dihentikan. Kita bisa menghentikan program studi, tetapi operasi layanan-layanan bagi masyarakat tidak bisa kita hentikan.
Jadi Kementerian Kesehatan juga harus bekerja dengan cepat agar bisa segera mengambil keputusan. Kita mendoakan agar tenaga kesehatan Indonesia tetap sehat karena bagaimanapun juga kalian adalah orang yang berjasa. Pada mereka kita acungkan 2 jempol yang tinggi dan kita menyatakan duka cita atas kepergian Dr. Aulia. Semoga arwah beliau diterima di sisinya dan keluarga diberikan kekuatan, namun kita membutuhkan organisasi, proses pendidikan yang lebih baik. Stay relevan.